Iya, nggak pusing gitu. Keliling-keliling. Kalau pertanyaannya kenapa mereka nggak maju-maju, nah kalau PKL jangan sampai maju. Halo, balik lagi di podcast Sarapan Knowledge. Kali ini kedatangan tamu yang mungkin banyak orang membutuhkan apa yang akan diobrolkan ini. Jadi perkenalkan, ini tamu kita kali ini. Podcast kita kali ini akan membahas tentang UMKM. Nah, sebelum kita bahas UMKM, coba perkenalkan dulu dong. Kalau saya udah kenal kan, coba perkenalkan dulu. Audiens, ini Sarapan Knowledge keren sih. Judulnya aja ini buat orang-orang yang butuh informasi, butuh pelajaran dan bisa belajar di sini. Keren. Oke, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Saya namanya Wogo Hadi Pristiawan, sering dipanggilnya Boy. Oke. Gitu. Itu aja kayaknya. Biasanya panggilnya Boy ya? Biasanya panggilnya. Kalau saya biasanya panggilnya Mas. Iya, Mas Boy. Mas Boy. Atau Mas Woko kan? Mas Woko. Oke, Mas. Ya. Kita biasanya ngomongnya gua lu ya. Jadi kita santai aja kali ya. Iya, kita santai aja lah, Bro. Jadi gini, Mas, gue tuh penasaran. Mas tuh kan banyak aktivitas tentang UMKM ya, keliling sana sini ke berbagai kota ngurusin UMKM. Cuman pertanyaan yang mungkin banyak orang itu penasaran, kenapa sih banyak UMKM itu dalam tanda kutip nih ya agak sulit atau susah untuk maju gitu? Ada yang maju, ada, cuman mungkin kok nggak bisa masif gitu. Apa kira-kira Mas kendalanya, Mas? Ini kalau ngomongin UMKM itu ada 3 jenis UMKM ya. Oke, apa itu? Ini sepengalaman saya ada 3 jenis UMKM. Jadi UMKM itu ada yang UMKM garis lurus saya sebutkan. Oke, ada yang bengkok berarti. UMKM garis lurus itu ya contohnya kayak PKL, Oke. ya, pedagang kaki lima. Terus ada juga dia nano pengusaha atau nano bisnismen, di bawah lagi dari mikro dari UMKM. Nah itu rata-rata mereka itu omsetnya di bawah 100 juta bahkan untuk per tahunnya gitu. Okay. Dan maksimal angka tersebut biasanya itu di garisnya di sekitar 1 miliar lah paling besar 1 tahun. Oke. Kalau yang UMKM itu sendiri ya udah jelas pasti di bawah 5M atau 4,8 ya biasanya. Itu menurut informasi pemerintah seperti itu. Nah, UMKM yang garis lurus sama nano dan mikro ini, nah itu punya problem-problem yang lucu-lucu sih. Jadi kalau pertanyaannya kenapa mereka nggak maju-maju, nah kalau PKL jangan sampai maju. Kalau maju ketabrak mobil dia. Jangan terlalu maju berarti ya? Iya, boleh terlalu maju dia, PKL. Jadi rata-rata memang mereka itu secara bahasa mudahnya itu mereka kekurangan informasi, di mana mereka itu udah sibuk sendiri. Rata-rata tuh UMKM tuh kalau dia punya produk ya, dia yang harus ngeidein produknya apa, dia yang produksi produknya, persiapan produknya, dijual, packing, sampai distribusi dan lain-lain, dia mikirin 1 orang. Kebayangkan itu repot dan sibuknya kayak mana ya? Lumayan. Ya kan, belum lagi dia mikirin modalnya, perputaran dan lain-lain. Sehingga kenapa dia nggak maju-maju, nggak bergerak, dalam arti kata nggak bisa di scale up, bukan mereka nggak bisa di scale up. Mereka tidak punya ilmu atau nggak punya pengalaman, bahkan mereka nggak punya mentor untuk ngebantuin dia supaya bisa di scale up bisnisnya. Oke, berarti kalau kita ambil garis besar, berarti sebenarnya butuh ilmunya kan, dan butuh mentor. Nah, pertanyaannya gini Mas, di kondisi saat ini, kebanyakan orang itu yang menjadi mentor kadang-kadang butuh uang yang besar untuk jadi muridnya nih Mas. Nah, sebenarnya solusinya apa sih Mas? Mas kalau udah keliling nih, berbagai kota nih, kira-kira apa yang dibutuhkan sama UMKM sebetulnya? Maksudnya gini, yang dibutuhkan memang mentor dan ilmunya nih. Maksudnya gebrakan apa atau ada program atau hal apa yang bisa membantu UMKM secara masif, Mas? Gini, jadi saya kalau ngomongin keliling,
alhamdulillah udah 34 provinsi. Sekarang 38 ya. Iya, nggak pusing gitu. Keliling-keliling. Ada yang bayarin, ada yang bayarin. Oke. Jadi di berbagai tempat di daerah khususnya Nusantara Indonesia ini mereka itu memang tidak hanya butuh pendampingan atau perantara supaya mereka lebih sukses lagi. Mereka juga harus ada pendanaan. Nah, problemnya adalah pendampingan, perantara, pendanaan yang mereka peroleh itu bukan untuk men-scale up si UMKM itu sendiri. Rata-rata mereka itu contoh misalkan dapat pendanaan dari pemerintah, dikasih duit, dikasih mesin, dikasih alat, tools dan lain-lain. Tapi mereka itu tidak didampingi sampai mereka itu benar-benar bisa menggunakan alat dan tools tersebut. Terus kalau dikasih perantara nih, ini nanti kamu ketemu dengan investor-investor, bla 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 bla. Mereka nggak dikasih tahu cara bagaimana meng-explain ke investor, ya bikin deck ke investor atau mempersiapkan itu tuh mereka nggak punya ilmunya, nggak tahu, akhirnya acak adul, bebas gitu. Kemudian berdasarkan dan berlandaskan masalah-masalah yang majemuk itu, sehingga kami, saya sebutkan kami karena saya nggak sendiri, jadi saya bersama tim bikinlah platform untuk UMKM, namanya Bos UKM. Oh, itu untuk apa tuh Mas? Bos UKM itu sebuah platform untuk ngebantuin mereka mendapatkan pendampingan, mentoring, perantara sampai dengan pendanaan. Gitu. Di Bos UKM itu sebenarnya bukannya bosnya UKM, tapi Bos UKM itu bikin orang sukses. Amin, amin. Gitu. Lewat jalurnya UMKM, pengusaha gitu. Nah, mungkin udah secara teori udah terjawab nih. Nah, kira-kira gimana sih orang-orang ini bisa masuk ke Bos UKM ini atau dengan program-program yang Mas jalanin? Gimana caranya? Oke, jadi kalau kemarin kita infonya di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi ini udah dari tahun 2023 rasanya. Udah lama ya? 2023 itu dari rata-rata kalau UMKM saya punya data itu dari Dinas Koperasi atau UMKM lah ya, Diskop bahasanya. Nah itu saya dapatnya dari situ, di provinsi, contoh dari Jawa Barat aja itu kurang lebih sekitar 4.800.000-an lah gitu data. Itu belum termasuk yang per kabupaten kota. Di Jawa Barat kan ada 27 kabupaten kota kan. Nah itu kalau disatuin tuh mungkin bisa jadi belasan juta UMKM. Tapi UMKM yang bagaimana? Nah itu yang kompleks sekali. Jadi mereka-mereka lah yang dapat informasi tentang Bos UKM, mereka daftar dan gratis. Gratis ya? Gratis, full gratis. Jadi nggak pakai bayar, nggak pakai apa, jadi tinggal register aja di sana. Nanti ikut grup. Di grup sana itu namanya UKM Nusantara. Nanti ketemu dengan teman-teman di berbagai wilayah. Ada orang Toli-Toli, ada orang Manado, ada orang Minahasa, ada orang Papua Barat kayaknya ada, terus Maluku dan lain-lain. Itu banyak sekali di sana. Nanti bisa saling barter order kan. Kamu kayak yang sambil contoh ya, dari Bima itu dia punya produk kacang mente. Kacang mente itu yang beli orang Surabaya. Yang bikin bumbu orang Cirebon. Gitu. Jadi belanjanya itu udah bener-bener kayak ini bahan bakunya dan di sini jadiin brand segala macem, yang ngolah orang Cirebon balik lagi ke Surabaya jadi brand dan mereka distribusi bareng-bareng. Nah disitulah ya nanti akan ketemu di grup Bos UKM, terus kemudian di di platform tersebut mereka akan ketemu teman-teman yang lain, terus bisa saling isi, saling diskusi. Kemudian di sana juga mereka bisa belajar secara online, nggak mengganggu waktunya mereka, waktu produksi, waktu mereka berjualan dan beraktivitas. Nah itu kenapa platform ini tuh saya rasa ini akan menjadi solusi buat UMKM untuk mendapatkan sebuah wadah yang saya kira ini cukup layak mereka untuk mengabsorb beberapa ilmu tentang bisnis ya. Karena di sana itu mempelajari berbagai macam bidang knowledge-nya. Dari yang pertama mereka belajar itu tahu dagang dan bisnis itu seperti apa, mekanisme bagaimana mereka bikin nyusun COGS-nya. Itu penting loh, karena beberapa UMKM dia taunya modal modal singkongnya begini, harganya segini,
dijadiin lah itu mungkin singkong rebus atau singkong goreng, saya goreng, beli minyak, modalnya segini. Padahal nggak seperti itu. Mereka harus ada hitungan apalagi. Nah itu di COGS itu kita udah siapin template-nya, kita udah siapin bagaimana cara mengisinya, kita siapin video tutorialnya, kita siapin konten manajemennya. Di sana lengkap sekali. Di sana ada 3 super coach di sana. Dan gratis, gitu. Sebenarnya bro, sebenarnya ini nggak gratis. Jadi gimana tuh? Sebenarnya ini tuh nggak fully gratis. Kalau gratis ya kita operasional dari mana? Gitu. Jadi di sini tuh ada bisnisnya juga. Jadi di Bos UKM itu nanti akan ngebantuin UMKM untuk memasarkan produknya mereka. Nah disitulah nilai bisnisnya. Jadi si member-member UMKM itu nanti di sana kita bantu pemasarannya. Karena kita bantu pemasarannya, maka di sini ada yang namanya profit share. Nah, di situ dari profit share itu ya, tapi kan secara tidak langsung kita bantu toh. Kita bantu jualin. Jadi sebenarnya gitu. Untuk masuk Bos UKM-nya memang gratis. Cuman ada secara bisnisnya ada nilai value yang ditukar gitu ya. Jadi mereka jual, bisa bantu dijualin, caranya gimana dikasih tahu segala macam. Dan itu wajar banget untuk sharing profit. Dan itu pun kan nanti diskusi ya, sharing profitnya berapa. Karena kan bahasanya gini, orang yang jualan dia butuh scale up, nggak tahu gimana caranya, atau lewat mana, atau start dari mana. Setuju. Bos UKM ini masuk untuk menjelaskan itu dan membantu itu, otomatis Bos UKM ini juga dapat secara value ada tuker value dari profit itu, gitu ya. Sangat membantu pasti. Ini bukan ngebantuin lagi, ini gua rasa ini sebuah gerakan yang luar biasa ya. Terlepas ini ada unsur bisnis, at the end of the day ya, kita berbagi sebagian besar, sebagian kecil, atau semuanya kita bagikan pun juga nggak ada yang salah gitu. Cuman kan balik lagi ya, kita hidup terus berlangsung, kalau nggak ada nilai bisnisnya, pergerakannya pun juga nggak bisa dibayarin lewat mana kan gitu ya. Betul. Jadi buat para UMKM sebenarnya ini adalah cara belajar sama coach, dan menggali ilmu langsung dari coachnya, dibimbing dengan cara yang murah sebetulnya. Mungkin itu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat coach-coach nih yang ada di TV, di YouTube, di mana-mana, itu kan bayarnya harus mahal Mas. Bisa jutaan bahkan puluhan juta gitu. Ini tidak ada pembayaran di awal, tapi kan kalau kita naik ada bagi-bagi hasil itu wajar, dan nilainya pasti tidak sebesar langsung berapa puluh juta gitu kan, karena enggak. Ya, jadi sangat memudahkan lah. Memudahkan karena ya win-win solution, bener nggak? Bener, jadi kalau ngomongin Bos UKM purely gratis 100%. Kalau ngomongin Bos UKM ya platform, karena kalian nanti tinggal daftar, kemudian kita kasih akun, mereka tinggal register dan kasih akun, setelah dapat akun, mereka tinggal pakai. Gitu, dan itu nggak bayar apapun. Dan kenapa ini sangat memudahkan? Menurut saya, misalnya gini, kok harus bagi-bagi profit sih? Rugi dong di aku. Sebenarnya bukan rugi. Ketika kalian jualan dan nggak bisa terjual, itu malah lebih rugi kan. Makanya Bos UKM ini mungkin membantu dari sisi itunya ya, gimana cara memasarkan, gimana cara untuk misalnya zaman sekarang live streaming misalnya, ilmu-ilmu itu dikasih semua sehingga penjualan naik ya. Kalau bagi hasil menurut saya sih sangat worth it Mas. Dengan karena pengalaman saya nih Mas. Saya pernah ikut kelas coach yang lumayan harganya gitu, dan nggak semua orang juga ngerti kadang-kadang. Dia nerangin segala macam ya, mungkin cuma 1-2 hari atau 3 hari kadang-kadangnya di coachingnya gitu, bukan coaching yang jangka panjang gitu. Jadi udah dikasih ilmunya nih, kadang-kadang gimana cara prakteknya gitu. Kadang-kadang kalau di lokasi seminar nih kita bisa nanya, tapi kan pas di lapangan susah. Nah kalau Bos UKM gimana nih? Apakah di lapangan orang bisa bertanya, atau tadi kan mungkin ada videonya, itu bisa diputar berulang kali apa gimana? Video bisa diputar berulang-ulang kali, di sana ada tutorial, di sana ada tugas-tugas atau ada template-template yang mereka udah dikasih lagi template-nya ya? Kita kasih. Nah itu kenapa semuanya yang kita kasih itu ilmu berdasarkan pengalaman. Dan ditambah masuk coach. Ke grup ya, bisa tanya di situ kan. Kita ada grup UKM Nusantara, jadi kalian semua nanti di sana bisa bertanya di sana apapun. Di sana yang mahal ini sebenarnya Mas. Yang mahal tuh ini karena kadang-kadang orang mau nanya tuh pas lagi praktek gitu. Kalau lagi seminar kan denger kan. Pas praktek kadang mau nanya bingung gitu. Tapi kalau ada grupnya enak juga sih.
Ada grupnya dan itu alhamdulillah cukup aktif sih. Sebenarnya di sini kalau ngomongin kenapa kalian mau titip sama kita itu sebenarnya mereka tidak kita wajibkan. Kalian mau titip barang dagangan kalian ke kita itu kita nggak wajibin. Nah, cuman seiring berjalannya waktu ya, baru-baru ini kita lagi buka kantor baru di Garut. Di sana ada UMKM Corner. Di UMKM Corner itu ya produknya UMKM binaan kita gitu. Jadi artinya kumpul di sana, kalian bebas taruh produknya di sana, tapi kita limitkan karena tempat kita terbatas. Jadi ada limitasi dia naruh barangnya berapa, terus kemudian harganya berapa. Kalau kalian nggak bisa ngasih harga terbaik, artinya nanti saya akan jual dengan harga yang lebih tinggi. Kan kita juga harus ada profit, karena ada SDM yang ngejaga, ada platform yang POS yang kita berlangganan dan lain-lain itu pasti ada cost-nya ya. Itu harus bayar. Buat teman-teman yang bingung, itu kayak apa sih sebenarnya nitip dan lain-lain? Pernah tahu nggak nih teman-teman? Oleh-oleh di Bali yang terkenal, Krishna. Nah, kan Krishna itu sebenarnya dia cuma nitip-nitip, UMKM tuh nitip ke dia. Buat UMKM keuntungannya apa? Barang bisa terjual tanpa dia jualan. Gitu. Nah, keuntungan UMKM yang satu lagi dia nggak perlu banyak operasional. Kan kalau mau jualan kadang-kadang harus ada orang yang jaga segala macam, ini enggak. Nah, ini sebenarnya sistemnya kayak gitu, tapi lebihnya adalah platform ini adalah ngebantu kalian juga biar pinter juga gitu. Gitu kali ya Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu, dan ditambah lagi kita tuh ada bikin program Kampung Live Streaming. Di mana Kampung Live Streaming itu ngebantuin para UMKM produknya yang dititipkan ke kita ini kita jual secara digital. Ini nih gitu. Yang jarang ada nih. Jadi numpuk-numpuk gitu. Jadi keuntungan untuk UMKM ini sangat banyak, terutama intinya apa sih kalian jualan? Intinya apa? Pasti pengen barang laku, bener nggak? Nah, kalau susah laku, kan harus belajar nih. Udah diajarin. Itu oke, kalian bisa ngerjain di rumah. Tapi juga barangnya bisa dititipin. Dititip, terus dijualin, laku juga. Nah kan itu tujuannya sebenarnya. Paling gitu dulu Mas, obrolan kita kali ini. Siap, terima kasih banyak nih udah bisa mampir di sini. Mudah-mudahan penontonnya apa namanya tadi? Sarapan knowledge. Sarapan knowledge ya. Kalian nggak cuma sarapan doang, makan siang dan makan malam dengan knowledge tentunya. Oke, mudah-mudahan kenyang hari ini dengan informasi ini. Amin. Pengen tahu lebih dalam lagi, Bos UKM selalu ada di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.